Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Susandi dengan NIM 2511114938. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan membuat video praktek pembelajaran di kelas 4A SD Islam Global Surya Bandar Lampung dengan tema menyambut usia balik. Pada kesempatan ini, saya menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning terintegrasi dengan Deep Learning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua salat wassalamu ala rasulillah Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah hari ini hari Kamis masih diberi Allah nikmat sehat. Salawat dan salam dicurahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabatnya kita semua mengikuti ilah yang berjalan. Apa kabarnya hari ini anak semua? Baik. Oke. Di mengawali pertemuan kita pada materi bab keempat menyambut usia balik atau tanda-tanda balik, mari kita mengawalinya dengan doa bersama. Abi minta Afifah memimpin teman-temannya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kita yang sudah memimpin kawan-kawannya untuk berdoa sebelum kita memulai. Baik, sebelum kita memulai, Abi ingin absen terlebih dahulu hari ini. Abian hadir? Alhamdulillah. Afifah hadir? Hadir. Hasan hadir? Agung Pramudia hadir? Hadir. Ahmad Arganta hadir? Hadir. Dafa Rainan hadir? Hadir. Hadir. Faizya? Hadir. Hamzah hadir nak? Hadir. Hadir. Anak warga Terjana? Hadir. Aneda Aganim ada? Hadir. Hadir. Kaya hadir? Hadir. Hadir. Kairina? Hadir. Hadir. Laufanda hadir? Hadir. Muhammad Dafa Raihan? Hadir. Muhammad Lutfi Firdaus? Hadir. Hadir. Muhammad Arsad Antoni? Hadir. Nabila mana Nabila hadir? Alhamdulillah. Kemudian RM Mafiat hadir? Hadir. Sehat semua hari ini ya? Untuk menghangatkan suasana, sama-sama coba kita ice breaking terlebih dahulu ya, supaya tambah semangat hari itu. Kita pakai lagu di sana apa namanya? Di sini senang, di sana senang, tapi dengan gaya belajar di sekolah. Sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Di Untuk menjadi siswa yang mudah mendapat pelajaran ilmu, maka perhatikan apa yang ingin Abi sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat untuk kalian semua. Hari ini materi kita bab keempat di semester awal menyambut usia balik. Tapi sebelumnya Abi ingin tampilkan dulu capaian pembelajaran kita. Kita lihat, nah lihat capaian pembelajaran peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik ya. Jadi harus tahu kapan kalian balik atau belum balik atau mencapai kedewasaan. Kemudian dapat membuat mind mapping ya, sederhana mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat dalam beribadah. Nah, agama kita agama apa? Oke, kita lihat selanjutnya. Tujuan kita ya, tujuan mempelajari usia balik itu kita lihat tujuannya ada 3. Tujuan pertama, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dalam pengertian atau pandangan ilmu biologi. Kemudian ketiga, peserta didik dapat membiasakan kewajiban setelah usia balik, ya, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Oke, kita lihat. Lihat di gambar itu ada bayi, ada usia anak-anak, remaja, dewasa, kemudian sampai itu tua. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian cermati, kemudian diungkapkan? Berarti setiap kita manusia ataupun hewan, khususnya manusia, mengalami pertumbuhan dari usia bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua. Kita lihat, ketika kebayang bayi itu siapa ya? Gitu kan ya? Bayi pelaku gitu. Dan perkembangannya. Nanti kita akan kembali menjadi orang yang tua ya. Nah sekarang ada di fase mana kalian sekarang? Fase anak-anak. Nah, kadang-kadang di fase anak-anak ini kadang-kadang membuat kita kadang-kadang lupa. Oh, saya udah usia balik atau belum? Nah, di usia balik itu tidak harus menuntut dia remaja. Karena di usia anak-anak ketika sudah masuk usia balik, berarti dia sudah menjalankan kewajiban agama. Kita lihat. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan tuh. Bagaimana berapa umur kalian? Coba itu berdasarkan tanggal lahir,
Bagaimana perkembangan tubuhmu dari kelas 1 sampai kelas 4? Kelas 4 kan sekarang? Apa kelas 6? Apa badannya dari kelas 6? Ya, jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 ada nggak perubahan? Ada. Ada nggak sesuatu yang berubah dari diri kita? Cara berpikir kita, cara bersikap kita, tentu kan? Ya. Kemudian, apakah masih anak-anak atau sudah besar? Sudah besar kan? Kemudian, tentunya kalian mengalami perubahan fisik. Tuh, perubahan fisik kan? Dulu yang lucu, yang imut, ya sekarang tambah imut, ya. Tambah imut, ya, tambah imut. Kemudian, nah kita akan belajar tentang tahapan perkembangan usia balik yang sangat penting karena sangat berhubungan, ya, dengan diwajibkan atau kewajiban syariat agama pada usia balik. Nah, Ibu tanya, apa sih balik itu kan? Usia seseorang pada tahap berarti sudah mau masuk atau sudah masuk? Sudah mau masuk, bukan mau akan masuk atau sudah masuk? Akan atau sudah? Akan masuk ke kedewasaan. Nah, kita lihat, balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Berarti dari sedang menuju akan. Balik diambil dari kata bahasa artinya sampai, yakni balagh, sampai, ya. Kemudian maksudnya apa? Telah sampainya usia seseorang laki-laki dan perempuan, ya, untuk masuk ke dalam tahap kedewasaan. Paham sampai sini? Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini ada cerita. Cerita yang biasa kita temukan di lingkungan sekitar kita, di lingkungan rumah. Apa katanya? Abang baca katanya. Nih, si Ade namanya Tengku. Kata abangnya, Tengku, ayo kita ke masjid. Kata abangnya si Tengku. Si Tengku bilang, abang aja, aku kan masih anak-anak. Katanya gitu. Sebenarnya, kenapa belum wajib? Katanya. Iya lah bang, katanya. Orang yang masuk ke masjid itu sudah dewasa. Nah, abangnya jawab lagi, Tengku, kedewasaan seseorang itu bukan dinilai dari usia, tetapi kedewasaan seseorang itu tahap sampai di mana dia sudah masuk usia balik, akan masuk menjelang usia balik. Kata abangnya, oh iya bang, kalau gitu kita sama-sama berangkat ke kelas. Nah, dari ceritanya apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Ayo. Kan selama ini mungkin ada bayang kalian, Ganta kata bapaknya, ayo masjid, ayo papa aja lah, aku masuk masjid. Pernah gitu kan Ganta? Alhamdulillah Pak ya. Berarti, ayo sampai sini gimana? Apa yang bisa kalian ambil? Dewasa itu bukan ditentukan oleh sekolah. Nah, tapi mau masuknya atau sudah masuknya usia balik. Paham? Kita lanjut lagi. Nah, tanda-tanda titik menurut ilmu fikih. Fikih itu pemahaman dalam kita menjalankan hukum agama. Jadi paham apa kata balik menurut ilmu fikih? Secara Islam, hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi tanya sama kalian sudah mampu mengetahui? Sudah mampu memahami? Dan mampu membedakan mana baik, mana buruk? Nah, artinya apa? Kalau sudah tahu komponen itu tadi, kita bisa menjadi orang yang bisa bertanggung jawab. Nah, tentang masuk ciri ilmu fikihnya sudah masuk usia 15 tahun. Mengetahui, memahami, mampu membedakan mana baik, mana buruk. Nah, syarat yang pertama masuk usia 15 tahun. Kemudian belum cukup 15 tahun, mimpi ciri yang kedua yaitu ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah itu bukan mimpi banjir bau ompol. Tapi kalau mimpi basah banjir tapi bau ompol namanya ompol. Ada yang kayak gitu? Ada yang seperti itu? Ada. Kemudian paling muda usianya 9 tahun. Lihat, mimpi basah ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan itu mengalaminya. Kemudian yang ketiga, umur paling muda dia masuk usia balik umurnya 9 tahun, tapi bagi perempuan yaitu mengalami haid, mengalami menstruasi. Jadi ciri balik atau masuk usia balik dalam ilmu fikih ada berapa berarti? Ada berapa? Ada berapa? 3. 1. Masuk umur 15 tahun, ya. Tapi ciri yang pertama tadi gak ada, masuk ciri kedua. Apa? Ihtilam, walaupun belum 15 tahun, tapi sudah didahului dengan mimpi basah, berarti sudah balik menurut ilmu fikih. Kemudian, ternyata ini belum juga terjadi pada perempuan. Masuk ciri yang ketiga, apa? Menstruasi, yaitu datang bulan. Datang bulan itu adalah kodrat bagi perempuan. Oke, kita lihat. Nah, dalam ilmu fikih juga ada perbandingannya. Ada menurut ilmu biologi. Nah, bagi perempuan kita lihat. Mengalami haid dan atau menstruasi itu perempuan. Laki-laki kemudian kedua, tumbuh bulu atau rambut pada bagian tubuh tertentu. Tadinya kayaknya nggak ada bulu. Kemudian ada bulunya, tapi bulu halus bukan bulu kasar. Ya, kalau orang tua kan kasar-kasar ya. Ada yang nggak bulu ketek. Kemudian pada area sensitif juga akan tumbuh rambut. Kalau area sensitif ya, nggak usah dibicarakan ya, tumbuh ya. Gitu. Kemudian ini menurut biologi. Kemudian payudara mulai tumbuh. Yang perempuan, laki-laki nggak tumbuh. Kalau laki-laki tumbuh namanya tunas. Ya. Sosok yang punya dua karakter fisik, dia laki dia juga perempuan. Semuanya ada, tapi kalau laki-laki ada yang ada dia perempuan. Kemudian perempuan apa lagi? Suara nyaring dari sebelumnya lembut baru dicempai. Ciri biologi bagi perempuan. Tapi laki-laki seperti apa? Kita lihat mimpi basah. Menurut biologi
mimpi basah rentan. Kenapa ini disampaikan di kelas 4? Karena bisa jadi mimpi basah terjadi di kelas 5 atau kelas 6. Nah, ini sebagai persiapan memasuki usia balik kalian semua. Begitu mimpi basah, gak usah kaget. Hah, basah? Hah, gak bawa ompol? Hati-hati mimpi basah. Ya kan? Kalau mimpi basah, ada yang basah gak kemana-mana. Kalau mimpi ngompol, kemana? Ya kan, bisa kesini. Tapi kalau mimpi basah, area yang kemana-mana. Cuma pada bagian area tertentu. Itu juga gak banyak kemana-mana. Kemudian yang kedua, tunggu. Kita tunggu lagi. Yang kedua, tunggu jauh. Nih, jauh ini kayak ini. Udah tunggu jauh belum? Masih kecil. Berarti akan menjelang dewasa. Persiapan. Kemudian yang ketiga, suara semakin berat. Kalau yang perempuan nyari kan, kalau yang laki berat. Abi izin kamu. Abi izin mau pi. Ada suara yang berat? Kemudian tunggu rambut di beberapa bagian tunggu sama perempuan sama laki. Bulu ketek, ada jenggot. Ingat ya, mandi wajib. Nah, perhatikan. Kalau perempuan mengalami menstruasi, mimpi basah, laki-laki, ya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Pada saat itu, kalian sedang mengalami hadas besar. Jadi dalam keadaan menstruasi, sebelum mandi wajib, itu namanya kalian sedang berhadas besar. Beda dengan hadas kecil. Sama laki-laki juga. Mimpi basah, belum mandi, ya, sedang dalam keadaan hadas besar. Apa Bi? Hadas besar? Seperti haid dan mimpi basah. Jadi mandi wajibnya seperti apa Bi? Sebelum kita melaksanakan mandi wajib, pertama melakukan sunnah-sunnah mandi dulu. Kita lihat. Ya, mandi wajib atau mandi besar al-ghusli adalah menyiramkan atau menuangkan air, ya, yang suci ke seluruh badan secara merata dengan niat di dalam hati. Itu mandi wajib. Jadi mandi wajib lebih meratakan air ke seluruh badan. Nggak boleh dari bagian badan ini yang tidak tersentuh dengan air, yang tidak terbasuh dengan air. Kalau ketika kita ada dosa nggak tersentuh, berarti selama itu kita sedang dalam keadaan dosa. Sholat kita nggak sah. Baca Quran kita jadi haram. Karena bagian tubuh kita ada yang tidak terbasuh dengan air. Nah, sebelum mandi wajib ada beberapa sunnah. Cuci tangan dulu. Cuci telapak tangan dulu, ya. Kemudian mencuci alat kelamin, ya, dengan tangan kiri. Setelah selesai dibersih-bersih, baru sunnah berwudu. Kemudian baru mandi wajib. Kapan di tempat niat mandi wajib? Saat air jatuh di kepala. Pakai shower, suruh. Dalam artinya, untuk air kepala, boleh pakai bahasa Indonesia. Nawai turbus dari opin ada silap dari minal haidi. Atau di dalam bahasa Indonesia. Aku niat mandi besar, menghilangkan hadas haid dari haid. Karena Allah, sampai pada yang harus dilakukan bagi orang yang sedang berhadas besar, yang tidak boleh dilakukan bagi siapapun yang sedang berhadas besar, bagi laki-laki atau perempuan. Kita lihat, jangankan hadas besar, hadas kecil pun kita tidak boleh. Apa aja yang tidak boleh dilakukan? Laki-laki atau perempuan. Kemudian baca Al-Quran. Aku kasih contoh. Ini Al-Quran. Baca dengan sengaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Quran itu sengaja haram sebelum dia mandi wajib. Berarti secara tidak sadar kita yang sudah masuk usia balik itu disebut dengan mukallaf. Disebut dengan apa? Dalam Islam, dalam pemahaman agama kita, Islam mengenal istilah mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang istilah mukallaf dianggap memiliki makna yang sama dengan balik. Berarti kalau sudah balik, berarti sudah mukallaf. Kalau sudah ngerti balik, sudah merasa mukallaf, sudah ngerti balik mukallaf, berarti ini ada kewajiban setelah masuk balik. Pertama apa? Sholat fardu. Ada berapa waktu? Ada di sholat mukallaf. Yang kedua, puasa Ramadan. Nah, ketiga apa? Taat kepada orang sekali hafifah mana hafifah. Sekali hafifah. Mana ini? Kalau sudah balik, berarti dia sudah berhak kepada orang. Kemudian yang keempat, nutup aurat. Aurat ada dua. Aurat laki-laki, aurat perempuan. Aurat laki-laki dari pusat sampai ke lutut kaki. Gak boleh kelihatan. Dua aurat perempuan dari kepala sampai kaki. Yang boleh kelihatan muka dan yang kelima, orang sudah balik harus menuntut. Gak boleh kebanyakan main game. Gak boleh kebanyakan makan tidur. Harus menuntut ilmu. Apa nih? Kita lanjut. Selanjutnya apa? Setia dan terima kasih. Oke, sampai di sini Abi ingin tadi kita tahu cara mandi wajib. Abi ingin buat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok silakan menentukan siapa orangnya. 3 orang maju mempraktekkan cara mandi. Siap? Kita praktekkan nih cara mandi. Baiklah dulu, jalan dulu. Apa? Tadi sebelum mandi wajib, kita diberitakan sunnah apa dulu tadi?
Cuci tangan. Kemaluan. Yang kedua, coba diperhatikan dulu cuci tangan. Bersih-bersih mana? Kemaluannya. Itu, udah. Perhatikan dulu yang benar. Masuk gigi, baik lagi. Saya tahu dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim yang nanti. Nah, setelah selesai itu mandi wajib, buka kerannya pelan-pelan. Ayo sampai kepala apa dilakukan? Nih, ya. Mandi dulu bagian kepala itu sampai kaki. Yuk. Terus air kepala dibasuh semua badannya. Terus sampai kaki. Bagian sebelah kanan. Bagian sebelah kanan. Kita makan. Bagian sebelah kiri. Udah di sini. Selesai. Terima kasih kelompok dua. Oh, berapa? Satu. Silakan maju. Ya, apa itu sebelum mandi? Bersih-bersih dulu, silakan praktekkan. Cuci tangannya, kemaluannya, ya, senang bu, duduk, silakan. Praktekkan, teman kalian sedang praktekkan. Oke, praktekkan dulu. Selesai, ingat kanan dulu. Nah, baru niat kedua, wajib hidupin kerannya. Air di kepala sambilnya dalam hati. Yuk, kosong-kosong kepala. Yang kamu gini dong. Harus kena air ke dalam bagian tangan. Terus sampai bawah kaki. Sampai bawah kaki. Selesai bagian kanan. Ya, bagian kanan, kemudian bagian kiri. Selesai? Tepuk tangan buat kelompok 3 coba. Tidak aplikasi rambu-rambu, gimana caranya? Silakan. Ya, perhatikan dulu temannya. Ini kami tidak aplikasi rambu-rambu. Dari 21 teman yang sudah praktek, silakan. Dulu. Nah, terus bersih. Yang buat kecil cebok. Itu bu. Tuh. Punya benar ya, punya benar. Pak. Saya, mana tadi di kerannya? Mana? Ada yang lebih? Mana? Gimana? Taruhnya aja ya, terus bawa kerannya. Kanan. Jadi, beri tepuk tangan teman-teman yang sedang berpuasa. Oke, mandi wajib catatannya. Niat dulu, sebagai dengan air di jatuh ke bagian badan kita. Kemudian perhatikan area tubuh yang bersih dengan air. Oke, sebagai penutup, ingin sampaikan kepada kalian, ingin mempertanyakan apa yang sedang kita pelajari pada hari ini? Usia balik. Apakah kalian sudah masuk usia balik? Berarti sedang mempersiapkan usia balik. Kalau masuk usia balik sudah siap? Sudah siap? Karena usia balik itu tidak bisa ditunda, pasti akan masuk. Ciri ketiga akan masuk, ciri kedua masuk. Ciri kedua akan masuk, berarti ciri ketiga. Siap tidak siap, balik itu harus dipersiapkan. Paham? Kalau sudah balik, tahu mana yang dibolehkan, yang tidak diperbolehkan? Kemudian begitu selesai dari hadas besar, sudah tahu mandi wajib? Nah inilah yang dikatakan tujuan pelajaran, kalian dapat mempraktekkan ya hal-hal yang berkenan ketika kita masuk usia balik. Jangan sampai kalian tidak mampu mempraktekkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup ya? Terima kasih kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ucapan lafaz hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.